Bor, what's up, dude? Yeah, welcome back to RR Project, man. Konten kali ini adalah konten bacotan dari seorang awam. Yes, saya orang awam. Tapi saya ingin Membacot. saya ingin ngomong, saya ingin mengingatkan, saya ingin memberikan informasi, share informasi kepada kalian yang ya sekalipun subscriber RR Project tidak banyak ya, cuma 600 orang lebih, tapi semoga informasi ini bisa bermanfaat gitu. Yes, di awal tahun 2020 itu Januari tepatnya, Wuhan, Cina terserang COVID-19 atau yang sering biasa kita dengar itu dengan coronavirus. Apa itu coronavirus? Penyakit. Yang dinamakan corona itu penyakit. Bisa mantak modar, mantak pae. Sekalipun detik gitu nya. Teka tempo anggar we bisa nyampai. Mantak keling umat kadek lah. Ya, sekarang giliran Indonesia. 10 hari ke belakang Indonesia didatangi tamu. Tamu tadi undang sebetulnya, tamu jancok. Indonesia diserang COVID-19 atau coronavirus. Panik kah Indonesia? Panik. Pokoknya Indonesia panik, pasti panik. Kunaon Indonesia panik? Kunaon Indonesia bingung kudu ngatasinna kudu kumaha naon ieu virus corona. Sabab Indonesia emang kurangnya minimnya informasi, minimnya berpola hidup sehat. Ya termasuk saya sendiri. Dan sekarang Indonesia dipukul, sekarang Indonesia ditegur. Yang kemarin-kemarin itu Indonesia cuma menonton, cuma melihat di televisi apa itu corona dan berjatuhan korban corona. Sekarang Indonesia mengalami, coy. Indonesia terkena COVID-19. Banyak orang yang gugup, banyak orang yang takut, banyak orang yang gelisah. Sampai akhirnya pemerintah mengambil keputusan yaitu dengan memberikan aturan atau himbauan kepada masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia untuk stay at home. Ya, mengisolasi diri lah. Itu adalah salah satu langkah pemerintah yang emang sangat bagus karena bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus agar si virus corona ini tidak terus-menerus menyebar gitu ke seluruh Indonesia, bro. Karena emang penyebaran virus corona ini sangat cepat, sangat dibilang sangat cepat karena emang menularnya itu melalui kontak fisik langsung dengan si yang positif corona tersebut gitu. Ya, kota pertama yang diserang itu adalah Jakarta. Jakarta sekarang sudah banyak red zone. Red zone itu zona merah yang dianggap semua di daerah situ tuh udah positif corona gitu, bro. Udah jadi target operasinya pemerintah buat ngisolasi bagian tersebut gitu. Sekarang Bogor terkena. Salah satunya pemimpin kota Bogor. Bogor juga positif COVID-19 ini sekarang lagi masa isolasi. Semoga Bapak Bima Arya cepat diberikan kesembuhan, dan untuk kita yang di luar sini terutama di daerah semoga bisa baik-baik saja dan dijauhkan dari penyakit ini, coy. Karena emang penyakit ini sangat berbahaya, bukan hanya untuk Bogor, bukan hanya untuk Indonesia, seluruh dunia. Ini bisa merusak semua hal, perekonomian, banyak hal yang rusak karena corona, dan sekarang Indonesia mengalami. Tapi gobloknya, bodohnya, namanya juga ya bukan Indonesia kalau nggak kayak gitu ya kan. Pemerintah mengeluarkan aturan tersebut, tah pareret udah sekolah, fasilitas umum, pokoknya yang berbau-bau ramai itu semuanya diliburkan oleh pemerintah. Karena ya itu tujuan tadi, jangan sampai si corona ini terus menyebar dan berkali lipat jumlahnya gitu. Ya namanya plus 62 ya, mungkin karena emang kesadarannya belum nyampe atau mungkin ya itu nyaho lah, pokoknya bingung. Aing sorangan bingung gitu. Kunaon pas diliburkan malah tamasya ke pantai, coy. Ya Allah, kira-kira saya teh coy. Saya tuh ke pantai enak ya, laut mau mentak nyatan. Wah, anggar we bakal pinuh. Si bisa ke kalau lamun geus ieu, lamun geus beres lah. Aduh, ya ampun ku. Gusti nu agung gitu. Gusti aya sagreget kitu ningalin. Ku pemerintah diliburkeun teh emang tujuannya untuk si virus ini enggak cepat menyebar gitu, enggak sampai ke pelosok, enggak sampai kemana mana gitu. Cukup di Jakarta dan bisa diatasi oleh pemerintah gitu. Bukan malah tamasya. Ini si eling atuh sia teh sing eling. Coba sih ke pantai ya. Kalian pada ke pantai, pada liburan yang gue lihat itu kan berita-berita pada ke pantai itu, coy. Ya Allah, otomatis coy di pantai itu banyak orang, banyak bertemu orang yang dari mana-mana gitu.
bisa jadi tuh ada salah satunya itu yang tertular gitu, yang udah positif COVID-19 ini gitu. Terus lu kena nih, lu pulang ke rumah, lu balik salaman kakolot ikum mi pak abdi tos tamasya pantai liburan. Nah sih nularkeun bro, lu nularin sama orang tua lu, nularin. Menurut informasi ini sampai saat video ini gue buat, informasi total seluruh di Indonesia korban corona itu 790 orang yang positif corona, dan yang meninggal 58 orang, yang dinyatakan sembuh itu 31 orang. Nah angka 790 itu cuma beberapa hari ke belakang, 2 atau sampai 3 hari, itu tuh sangat cepat gitu, sangat signifikan. Makanya kalau lu ketemu ke tempat ramai, apalagi tempat wisata kayak pantai gitu, gue bukan melarang ya, omat aing mah lain ulah ya, siapa mah enggak arek uling ka itu kadege gue cuman si cik atau si mikir ulah keur kiwari wah sia balik ieu datang ka imah teh sasalaman ka kolot atau ka babaturan tos coy euy balik di pantai euy mantep sia nularkeun bos. Kamu sia positif, kalau lu sampai positif terkena, lu nularin. Lu yang masih muda nih ya, yang terutama yang umurnya masih di bawah 50 tahun atau 40 tahun itu bakal emang sistem imunnya masih kuat, masih hebat. Dan menurut informasi kedokteran juga COVID-19 ini bisa memberikan efek kematian itu kebanyakan di umur yang 55 tahun ke atas. Intinya yang sudah lanjut usia. Kalau buat yang masih muda mungkin masih bisa survive untuk melawan si virus itu, karena sistem imunnya itu, daya tahan tubuhnya masih hebat, masih jago. Tapi lu harus kasihan sama orang lain coy. Saya kudu karunya ke batur itu ku malah menular kakolot ya. Intinya orang tua itu udah pasti kan umurnya di atas 55 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Nah itu tuh lebih kasihan gitu, lebih karunya gitu. Kalau nyoba sih ulah nggak jago lah, mentang-mentang udah ngora nggak jago ya umur mah di tangan Allah ya, di tangan Tuhan. Kayak kucing cek si japrut ya mah tadi nanti cicing cari tengah jalan tol tuh, woi umur tahan Tuhan. Paling di cipok si Depi sih ya, Depi malaikat kematian. Langsung pae sih aduh ya bos, buat aduh ya Allah ya Robi. Makanya sing sadar sing dari sekarang kita ayo kita semua warga Indonesia ya, COVID-19 ini kita bersama-sama kita lawan. Bikin ngalunjak emang si COVID-19 ini, cuman ya kalau kita sadar, kalau kita berusaha buat ngelawan, caranya itu mengikuti aturan pemerintah, mengikuti dokter. Lamun cek dokter ulah kemana-mana, cik di imah wae jang kang teh mang pak di bumi wae temen keluar kunaon, dan di luar mah bisa nu kena atau bapak ibu teteh adek teh geus kena tapi nularkeun mungkin menularkan ke orang lain. Nah itu loh yang bahaya. Makanya kenapa pemerintah mengambil langkah isolasi diri, yaitu untuk mengurangi rantai penyebaran virus tersebut. Kurang cicing di daerah. Timbul pertanyaan, lo Bandung ngomong, banyak yang berbicara, oh corona mah mau datang ke lembur mah, mau datang ke pelosok, corona gak akan sampai ke pelosok, ke daerah. Bullshit bro, caduk, ngepet, caduk intinya mah. Buktinya, PDP yang ada di RSUD Lewiliang jumlahnya ada 16 pasien, terdiri dari 9 orang berstatus ODP dan 7 orang berstatus PDP. Dr. Hesti berharap serta mengimbau agar sementara waktu untuk para penunggu ataupun keluarga pasien disarankan tidak usah menunggu pasien dan hindari kontak langsung dengan layanan kesehatan, serta percayakan kepada para petugas medis untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dari Lewiliang, Kabupaten Bogor, Tim Liputan melapor. Nah, kebuktian Lewiliang, Bogor Barat. Bogor sudah ada beberapa yang dianggap red zone atau zona merah. Dan kita sebagai Bogor yang Bogor Baratnya terutama kabupaten, jangan merasa kita jauh dari perkotaan terus kita aman gitu bro. Enggak, ente mau mentak aman. Pasti angger kena kunaon. Sebabnya jelema teh cicingnya pasti wae tuh ngaranna virus bisa ke bawah. Makanya kita jangan mentang-mentang kita tinggal di daerah, terutama ya daerah gue itu daerah Lewiliang ya, Bogor Barat. Kita tinggal di daerah terus kita ngerasa aman gitu, kita nggak bakal kena gitu. Enggak, bullshit bos. Kenyataannya Lewiliang kurang lebih 16 pasien itu ODP orang dalam pemantauan. Tidak menutup kemungkinan ente, teteh, adik, emak, bapak, baterai lobet, omat, pak, bu, tehnya. Punten pisan.
Ya syukur ayeuna hungkul ya sekarang doang, cuma untuk saat ini stay at home sementara untuk 14 hari ke depan, mungkin dari sekarang karena libur sekolah juga diperpanjang ya, mungkin sampai tanggal 11, sampai tanggal 11 April. Manfaatkan lah untuk mengisolasi diri, untuk yang ini ambil hikmahnya aja, itu kita yang biasanya nggak berkumpul sama keluarga bisa jadi berkumpul sama keluarga, yang biasanya nggak silaturahmi bareng keluarga bisa jadi silaturahmi, seperti itu lebih langkah yang lebih bijak dalam masalah hal sekarang ini nih untuk mengatasi COVID-19 ini. Ya jaga keluarga masing-masing, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Karena penularan COVID-19 itu cepatnya karena apa? Misalnya nih ya, kita tertular, kita bersin, kita batuk, tidak sama orang lain, sekalipun kita tidak sama orang lain, kita bersin ke meja. Karena penularan itu melalui mulut, melalui hidung, dan mata. Seperti ini. Contohnya, si Rudy batuk, Rudy bersin. Nah gue pegang, gue nggak cuci tangan, gue gini-gini ke hidung, gue gisik-gisik mata, atau gue pegang rambut kayak gini, itu otomatis tertular. Gue jamin otomatis tertular. Itu berdasarkan informasi yang udah gue gali, dan emang nyatanya seperti itu. Kalian bisa searching di YouTube atau di Google, banyak pengetahuan tentang corona, dan wajib buat kalian itu mengetahui informasi corona itu seperti apa dan apa penyebabnya. Karena kebanyakan orang yang positif corona itu tidak mengetahui gejala apapun gitu di dirinya. Bahkan mereka tuh nggak sadar kalau si corona itu emang sudah masuk ke dalam tubuhnya mereka gitu. Karena corona itu tidak ada gejala yang signifikan, mungkin ya kayak batuk, terus kayak pilek, kayak flu kayak gitu, sakit tenggorokan, dan yang banyak umum orang tahu itu sesak nafas yang kayak gitu. Dan bahkan ada yang nggak kayak gitu coy. Kalau yang umurnya 40 tahun ke bawah itu nggak merasakan gejala seperti itu, tapi tahu-tahu mereka positif. Ya seperti itu, mereka nggak ada gejala sama sekali gitu, tapi tertular gitu. Makanya orangnya sok atau nu di bumi atau emang nu gaduh pada amelan atau eta warga Nanggung woi sekitarnya warga Nanggung, warga Leuwiliang hayu urang kabehan bareng-bareng, hayu bareng kabehan urang bareng-bareng naati peraturan pemerintah, mengikuti anjuran dokter, mengikuti orang-orang yang sudah hafal, yang sudah tahu bagaimana cara mengatasi corona ini. Yaitu dengan salah satunya langkah yang paling mudah. Emang mungkin untuk sebagian orang yang bekerja di luar itu ini sebuah kendala ya, cuman please lah Kang, Pak, ya pemerintah ki ngeluarkan kebijakan model nu gaduh angsuran bisa ditunda 1 tahun, bank teu meunang gudag komode mah debt kolektor bisa digebugan tah, eta fatwa langsung ti Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi tong hariwang gitu daripada nular ke coba bayangkeun lamun kolot urang gitu ya, orang tua kita gitu sampai terkena amit-amit gitu sampai kehilangan, ya lu bakal nyesel coy, asli nyesel. Jadi daripada samemeh terjadi, mendingan ayo anjing balap gitu tuh motor. Jadi samemeh terjadi hayu warga Nanggung, warga Desa Bantar Karet, warga sadayana semuanya seluruh Indonesia terutama Bogor Barat yang gua tempatin, mangga ayo kita semua melawan COVID-19 ini, coronavirus ini sama-sama untuk berdiam diri di rumah, tidak mau keluar rumah kecuali ada urusan yang sangat-sangat urgent, yang sangat-sangat penting, ya mendingan ditahan dulu deh. Komo tamasya mah omat, wah saya teh lanjut magelo mah nya teh ke musim corona mah aing bagi sieun saya teh mah ka pantai. Geus puguh diliburkeun teh jang di imah ngaco. Yes, itu adalah bacotan dari orang awam seperti saya, seperti Bang kameramen Rudy di belakang ini. Kita hanya mengingatkan, saya, Rudy, kita semua di sini takut. Kita semua di sini tuh cemas akan sebuah musibah ini ya. Kita anggap ini musibah. Kita anggap ini cobaan, teguran dari Tuhan, mungkin salah satunya yang melalui COVID-19 ini. Yuk kita sekarang sadar. Positifnya adalah kita bisa lebih menjaga kesehatan dari sekarang, lebih menerapkan pola hidup sehat, rajin cuci tangan. Oh iya, satu lagi, masker. Banyak orang yang memborong masker. Cik, atuh mang, kasep, bager, kampret. Iya teh jangan gering, Wak. Ini tuh buat orang sakit. Masker itu diperuntukkan hanya untuk orang sakit. Bagi kita yang orang sehat, menggunakan masker adalah saat kita bertemu orang sakit, saat kita keluar. Jadi gak perlu banyak-banyak gitu, bahkan sampai memborong. Jadi orang sakit yang gue cari masker di Indomaret, di Alfamart yang biasanya banyak, itu semuanya habis gitu. Jadi kok
gimana nanti yang sakit gitu. Nah makanya sing eling sing bijak lembade meser kalau mau beli masker ya secukupnya, jangan sampai yang sakit nggak kebagian, soalnya banyak juga kasus yang sakit itu sampai nggak kebagian masker gitu. Ya mungkin cuma segitu bacotan bacotan kaum awam ini. Omat sekali diingetan ke warga sekalian anu bade ye ngerem anjing. Tan ka anjeun-anjeun, ka bapak, ka ibu, ka adek, ka neng, ka teteh, ka nya, ka encang, ka encing, ka mitoha. Yo kita semua bareng-bareng ngelawan COVID-19 ini sama-sama dengan cara stay at home, isolasi diri dulu buat sementara. Teu lila ieu, moal lila nanti juga akan, apalagi kita sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan. Semoga COVID-19 ini hilang secepatnya. Amin. Ya sekian bacot awam dari kita RR Project. Semoga bermanfaat. Yes, karena menyelamatkan 1 jiwa lebih penting daripada menularkan 1000 jiwa. Sekian video dari kita. Saya Nurwega. Peace out, me. What's up?